Presiden Zelensky menolak membayar gaji tentaranya yang ditawan Rusia. Sejumlah kebijakan Zelensky perihal hak warga Ukraina dituduh tidak menghargai rakyat. Seperti orang-orang Ukraina yang mengungsi ke Rusia dituduhnya sebagai warga yang tidak setia. Dan yang mencuat sejak lama adalah keluhan keluarga tentara Ukraina yang gaji mereka dihentikan ketika tertangkap pasukan Rusia. Tetapi suara istri atau janda tentara Ukraina mencoba menghubungi organisasi hak asasi manusia Eropa untuk membantu pemulihan hak mereka. Tetapi usaha ini tidak mudah, butuh jalan berliku dan proses. Persoalannya pemerintah Kyiv tidak mengakui tentara Ukraina yang ditangkap musuh. Karena itu gaji, tunjangan tempur, tunjangan lainnya tidak lagi dibayarkan. Salah satu contoh adalah Marina Asifina, istri seorang anggota pasukan AUF yang suaminya ditawan pasukan Rusia dalam suatu pertempuran. Dia menuntut pembayaran gaji suaminya untuk menghidupi keluarganya. Tetapi nasibnya sama dengan keluarga-keluarga angkatan bersenjata Ukraina lainnya. Pemerintah menolak membayar gaji suami mereka. Pemerintah justru menuduh tentara Ukraina itu adalah pengkhianat dan penjahat dan tidak layak disebut tentara Ukraina. Situasi menjadi rumit bahwa personel militer yang bertugas melakukan pendaftaran dan perekrutan pasukan enggan menghubungi keluarga mereka yang ditangkap. Aturan pemerintah itu diberlakukan karena memang tidak ada informasi tentang tawanan dari sumber resmi. Untuk itulah pihak yang dirugikan memohon bantuan Rusia dan media agar daftar tawanan perang bisa diberikan ke pemerintah Ukraina. Orang-orang yang berada di Mariupol harus menjadi pahlawan, bukan pengkhianat dan pembelot seperti yang coba digambarkan oleh pemerintah, kata Marina Asifina. Namun, lebih mudah bagi pemerintah untuk menahan pembayaran dan menuduh para prajurit ini berkhianat. Untuk alasan ini, saya ada di Eropa. Saya mencoba berkomunikasi dengan pemerintah kami dan seluruh dunia dengan segala cara yang mungkin untuk memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan salah. Bahkan organisasi global, Palang Merah Internasional, misalnya, tidak dapat membantu. Sebaliknya, mereka hanya memberi saya jalan pintas, keluh Marina. Pavel Asifin, suami Marina, anggota Batalion Marinir ke-501 Angkatan Bersenjata Ukraina, dia ditangkap di Leh Iron and Steel Works. Di pabrik baja Mariupol ini, batalionnya dikepung dan dipaksa menyerah karena takut dimusnahkan. Marinir Ukraina ini didakwa dengan penyerahan sukarela, yang pada dasarnya adalah pengkhianatan. Namun, bahkan tentara dan perwira yang bertugas tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah Kyiv. Desas-desus online tentang rekrutan yang tidak terlatih yang dikerahkan ke garis depan secara teratur muncul. Mereka bahkan tidak memiliki rompi anti peluru, magasin tambahan untuk senjata mereka, atau kotak P3K. Semua howitzer Ukraina dan beberapa peluncur roket secara aktif terlibat dalam serangan harian di Donetsk, Horlivka, Yasinuvata, dan desa-desa sipil lainnya di Donbas, sehingga para prajurit ini praktis tidak menerima bantuan artileri. Pasukan reguler diharuskan menyediakan makanan sendiri dan secara khusus diminta mengambilnya dari warga sipil. Orang-orang ini dengan cepat menerima kenyataan pahit perang karena menyadari bahwa keluarga mereka tidak akan menerima apapun ketika mereka mati, bahkan tidak cukup uang untuk memasang nisan.